1. Seorang administrator database kependudukan sedang melakukan normalisasi data. Dalam proses ini, ia menemukan bahwa tabel penduduk memiliki atribut yang bergantung pada atribut lain yang bukan merupakan candidate key. Bentuk normal apakah yang sedang diterapkan? A. First normal form atau 1NF. B. Second normal form atau 2NF. C. Third normal form atau 3NF. D. Boy's Code normal form atau BCNF. E. Fourth normal form atau 4NF. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa third normal form atau 3NF menghilangkan ketergantungan transitif, di mana atribut non-prime atau bukan bagian dari candidate key tidak boleh bergantung pada atribut non-prime lainnya. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam mengelola database kependudukan, administrator database menemukan bahwa proses update data memerlukan waktu yang lama. Ia memutuskan untuk menggunakan teknik indexing. Jenis indeks manakah yang paling tepat untuk kolom yang sering digunakan dalam klausa WHERE dengan operasi rank? A. B-tree index. B. Hash index. C. Bitmap index. D. Full text index. E. Spatial index. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa B-tree index efisien untuk operasi rank dan equality, cocok untuk kolom yang sering digunakan dalam klausa WHERE dengan berbagai jenis operasi perbandingan. Kita masuk soal berikutnya. 4. Administrator database kependudukan ingin memastikan integritas data dengan menerapkan constraint. Ia ingin membatasi nilai pada kolom, jenis garis bawah kelamin hanya untuk L dan P. Constraint apakah yang paling tepat digunakan? A. Not null constraint. B. UNIQE constraint. C. PRIMARY key constraint. D. Foreign key constraint. E. Check constraint. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa check constraint digunakan untuk membatasi nilai yang dapat dimasukkan ke dalam kolom berdasarkan kondisi tertentu, seperti membatasi nilai jenis garis bawah kelamin hanya untuk L dan P. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam upaya mengoptimalkan kinerja database kependudukan, administrator database melakukan analisis query yang sering dijalankan. Ia menemukan bahwa beberapa query kompleks dijalankan berulang kali. Teknik optimasi apakah yang paling tepat diterapkan? A. Query rewriting. B. Materialist view. C. Partitioning. D. Denormalization. E. Sharding. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa materialist view menyimpan hasil query kompleks sebagai tabel fisik, meningkatkan kinerja untuk query yang sering dijalankan dengan mengurangi kebutuhan komputasi ulang. Kita masuk soal berikutnya. 6. Administrator database kependudukan sedang merancang skema untuk menyimpan data historis perubahan alamat penduduk. Metode apa yang paling efektif untuk menangani perubahan data temporal ini? A. Slowly changing dimension type 1. B. Slowly changing dimension type 2. C. Slowly changing dimension type 3. D. Slowly changing dimension type 4. E. Snapshot table. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa slowly changing dimension type 2 memungkinkan penyimpanan multiple versi dari setiap rekod, ideal untuk melacak perubahan historis seperti alamat penduduk. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam mengimplementasikan sistem keamanan database kependudukan, administrator database ingin menerapkan enkripsi data sensitif. Metode enkripsi manakah yang paling sesuai untuk kolom yang sering digunakan dalam operasi pencarian? A. AES atau Advanced Encryption Standard. B. RSA atau Reverse Samir Atleman. C. Blowfish. D. Homomorphic Encryption. E. Format Preserving Encryption. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa format preserving encryption memungkinkan data tetap dalam format aslinya setelah dienkripsi, memungkinkan operasi pencarian yang efisien pada data terenkripsi. Kita masuk soal berikutnya. 8. Administrator database kependudukan ingin mengimplementasikan audit trail untuk melacak semua perubahan pada data penduduk. Teknik apa yang paling efektif untuk menerapkan ini tanpa mempengaruhi kinerja sistem secara signifikan? A. Trigger database. B. Application level logging. C. Chain data capture. D. Temporal tables. E. Audit column. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Chain Data Capture atau CDC memungkinkan pelacakan perubahan data secara real-time dengan dampak minimal pada kinerja sistem, ideal untuk audit trail skala besar. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam mengelola database kependudukan yang besar, administrator database menghadapi masalah kinerja pada query agregasi. Teknik apa yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja query agregasi kompleks? A. Indexing. B. Partitioning. C. Materialist views. D. Query optimization. E. In-memory computing. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa materialist views sangat efektif untuk meningkatkan kinerja query agregasi kompleks dengan menyimpan hasil agregasi yang telah dihitung sebelumnya. Kita masuk soal berikutnya. 10. Administrator database kependudukan ingin menerapkan high availability untuk database kependudukan. Solusi manakah yang paling tepat untuk memastikan ketersediaan data tanpa kehilangan transaksi? A. Master-slave replication. B. Multi-master replication. C. Cluster database. D. Failover clustering. E. Always-on availability groups. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa always-on availability groups menawarkan high availability dan disaster recovery dengan kemampuan failover otomatis dan perlindungan data yang kuat, ideal untuk database kritis seperti kependudukan. Kita masuk soal berikutnya. 11. Dalam menganalisis data kependudukan, administrator database menemukan pola pertumbuhan penduduk yang tidak biasa di beberapa wilayah. Teknik data mining apa yang paling tepat untuk mengidentifikasi anomali ini? A. Classification. B. Clustering. C. Association rule mining. D. Outlier detection. E. Regression analysis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa outlier detection adalah teknik yang paling tepat untuk mengidentifikasi pola tidak biasa atau anomali dalam dataset, seperti pertumbuhan penduduk yang tidak normal di wilayah tertentu. Kita masuk soal berikutnya. 12. Administrator database kependudukan ingin mengimplementasikan sistem yang dapat mendeteksi duplikasi data penduduk secara otomatis. Metode apa yang paling efektif untuk ini? A. Exact matching. B. Fuzzy matching. C. Phonetic matching. D. Token based matching. E. Machine learning based matching. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa machine learning based matching dapat menangani variasi kompleks dalam data penduduk dan belajar dari pola duplikasi sebelumnya, memberikan akurasi tinggi dalam deteksi duplikasi. Kita masuk soal berikutnya. 13. Dalam upaya meningkatkan kualitas data kependudukan, administrator database ingin menerapkan data cleansing. Teknik apa yang paling efektif untuk menstandarisasi format alamat? A. Regular expression. B. Lookup tables. C. Natural language processing. D. Geocoding. E. Machine learning classification. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa regular expression sangat efektif untuk menstandarisasi format teks seperti alamat, memungkinkan pencocokan dan transformasi pola yang kompleks. Kita masuk soal berikutnya. 14.
Administrator database kependudukan sedang merancang sistem untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Pendekatan apa yang paling tepat untuk mengelola identitas unik penduduk lintas sistem? A. Surrogate key. B. Natural key. C. Composite key. D. GUID atau Globally Unique Identifier. E. Master Data Management atau MDM. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Master Data Management atau MDM adalah pendekatan komprehensif untuk mengelola data master seperti identitas penduduk, memastikan konsistensi dan keunikan identitas lintas berbagai sistem. Kita masuk soal berikutnya. 15. Dalam menganalisis tren demografi, administrator database kependudukan ingin memvisualisasikan perubahan populasi antar wilayah dari waktu ke waktu. Teknik visualisasi data apa yang paling efektif untuk ini? A. Heat map. B. Choropleth map. C. Sankey diagram. D. Bubble chart. E. Stack area chart. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Choropleth map sangat efektif untuk memvisualisasikan data kuantitatif yang terikat dengan area geografis, seperti perubahan populasi antar wilayah, menggunakan gradasi warna untuk menunjukkan intensitas nilai.